Gua kan baru pertama nih. Ya seru banget sih. Di hari pertama itu kita jarak 200 meteran aja udah ngecamp. udah mulai stuck gitu kan. Tapi ya kita tetap semangat sih. Maksudnya acara Borneo Tribute ini kan ini acara yang gue tunggu-tunggu juga sih, udah bertahun-tahun gitu. Jadi gue tetap semangat aja sih. Pokoknya ya seru deh gitu. Kadang-kadang nggak bisa diungkapin sama kata-kata ya. Susah gitu. Harus datang sendiri nyobain ini. Tapi ini pengalaman yang luar biasa. Karena pertama kali saya masuk Borneo gitu. Terus banyak teman-teman yang senior juga gitu mendampingin kita nih. Kita teamwork, kerjasama gitu. Pokoknya seru deh, seru banget ini. Yang jelas capek juga kebayar. Nah, Bu. Jadi hari ini kita jadikan recovery day, recovery for men and all participant, terus juga untuk recovery kendaraan. Semua kendaraan melakukan perbaikan, pemeriksaan ulang karena 2 hari ke depan nanti kita akan masuk lagi ke jalur off-road di Kutai Barat. Jadi ya sekarang ini biar teman-teman recovery dulu semangatnya karena kemarin sempat drop. Terus hari ini mobil semua diperbaiki, reload logistik, reload bahan bakar sehingga besok balik nol lagi semua udah bisa start dengan kondisi yang fresh. Perbaikin sedikit. Perbaikin sedikit itu kayak pernya keluar dari jalur, jadi diangkat sedikit, kita masukin lagi pernya, sudah selesai. Hari ini sebagian peserta melakukan perbaikan dan juga persiapan pada kendaraan untuk menempuh perjalanan selanjutnya. Tapi ada hal lain yang menarik di Bukit Bangkirai, yaitu hutan dengan Canopy Bridge-nya. ボルネオ島を訪れる上で今回オフロード以外に楽しみにしていたのがボルネオならではの動物やその地域の植物を見られることだったんですけど、ちょうどベースキャンプの裏手の山にくちばしの上にこうサイの角が突起があるようなホーンビルって大きな鳥とか赤い池の猿とかに出会えた時に本当に興奮しました。バンキライっていう木が茂る原生林の散策とカノピートレイルっていうのには希望者のみが参加したんですけど、特に海外からの参加者が多くてみんな子供みたいにワイワイはしゃいでそれも面白かったです。Keras seperti batu. Ini tumbang tahun 2014, umurnya udah ratusan tahun. Jatuh karena mungkin angin dan lainnya ya. 久しぶりの携帯電話の電波がつかめるところっていうのもあったので、家族に状況を伝える人がいたりとか、カノピーブリッジの上から360度見渡せる景色をすごい満喫したりとかして、でここ数日土に近いところで過ごすことが多かったので、ちょっと上からこう風とか景色を見られたことはすごく良かったし、いいリフレッシュタイムになりました。Whoa. Yeah. Hey, why is it moving? The only place where we can find internet or Wi-Fi, and the leader, pulled out a portable modem out of his pocket, turned it on, and we were able to call our friends, our family. Bagus sekali. Canopy. Orang menikmati Canopy pada teleponan semua. I called my wife. She was happy to see me. I said, look, this is the only time we can call you. We are so high up in the canopy. These are the photos. And yeah, it was great. It was great to hear my wife after a week or so. So it was fantastic. Boleh lihat bawah? Boleh.
ini pengalaman yang luar biasa. Waktu Sumatera Tribun nggak terlalu ekstrim seperti ini. Ini sangat ekstrim dan trek yang luar biasa yang belum saya jalanin selama ini untuk mobil ini, dan kita cukup gembira. Biasa off-road istri selalu ikut? Istri saya selalu ikut, baik off-road, baik motor besar, kita selalu bersama-sama. Kemana saya pergi dia selalu ikut. Masih semangat dok? Semangat dong. Semangat ya. Kemarin Apa ya? Ini kan eventnya kan nggak tiap bulan. Iya. Setahun sekali, tempat yang berbeda. Jadi udah pengalaman yang luar biasa dari sini ya. sama ya. Dan itu medannya lumayan berat ya, tapi akhirnya kita dengan kerjasama tim kita sampai juga selesai di sesi pertama. Bahasa nano-nano ini banyak bisa ya. keren, dahsyat, tragis, capek, kurang tidur, mental keuji ya kan. pokoknya wes Mantap lah ya. gila. Itu sih. Mobil aman tapi dok. Berapa kali awalnya lancar, Lancar. di tengah mulai nggak lancar, sampai benar-benar nggak hidup sama sekali. Sama kalau saya mobil kebanyakan kalah di winch-nya ya, kan medan lumayan berat tuh. Winch terus sampai ganti solenoid, ganti motor ya. Jadi memang medannya itu, tanahnya itu struktur tanahnya di Kalsel itu beda. Di Kalimantan ini beda sama tempat lain. Jadi kena air dia encer gitu ya. Begitu nggak ada air, nggak ada hujan, Kental. mulai ngentel kayak semen. Jadi kayak lengket. Wah gila. Ban ini muter terus, bawa lumpur nggak habis-habis sampai gantung gardan ya. Sampai nyangkut bannya. Oh, dramatik sih. Dua hari yang pertama itu kita kan tim ladies, saya Winda sama Umi kan, Bu Yani. Jadi 2 hari pertama itu Winda yang nyetir, jadi alhamdulillah semuanya oke. Cuman yang kan Winda pulang, jadi kita cuma tinggal Umi sama saya. Jadi kita punya satu mobil rumpon dan rumpis itu kita support car, mobil kita sama support car. Jadi kebetulan ya nggak tahu dah nasibnya nggak baik juga. Dua-dua mobil nyangkut di obstacle yang selepas campsite sawit itu. Jadi dua-dua juga trouble. Jadi dua-dua juga harus dievakuasi. Jadi tapi yang support udah keluar untuk perbaikan, dan sama juga yang rumpis itu yang ladies team punya mobil dibawa keluar untuk diperbaikan juga. Jadi hari ini, dari kemarin sampai hari ini saya numpang-numpang. Kemarin di tim Charlie, hari ini juga di tim Charlie. Kemarin Defender, hari ini Disco. Kita akan terus ke Tanjung Isu. Nanti mungkin lagi diperbaikan dan kita akan bergabung di sana gitu. Setakat ini oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lagi lanjutkan ke depan ini bagus ya. Mudah-mudahan nggak ada trouble lagi gitu. Selamat datang Pak Radian. Terima kasih sudah memburu kita ke sini Pak. Selamat datang Kak Tulus yang siap akan rocker sama anaknya overlap sehari. Evo, terima kasih sudah sama-sama dengan kita. Besok kita pisah ya, jangan nangis. Bempeng boleh dibawa. Oke, alhamdulillah hari ini saya pikir ini session satunya selesai. Seperti biasa di-nolin lagi semuanya. Yang kemarin-kemarin, yang hari ini kita hadapin lagi, kita jalan sama-sama. Plan tour kita hari ini kita sudah tertinggal 2 hari. Jadi dari sini kita yang tadinya kita rencanakan camping di Batu Lepek, kita skip. Batu Lepek, camping Batu Lepek, kita akan kejar Tanjung Isui. Oh iya, satu lagi yang lupa, ini filternya rokok juga. Filternya rokok jangan dibuang terus diinjek seolah-olah hilang ya, itu tetap akan ada terus. Usahakan kita bawa juga, kalau nggak pakai kantong plastik ya terpaksa
dikantongi dulu, nanti sampai tempat campsite seperti ini kita buang atau kita cuci pakaian kita. Di desa kecil namanya Sepaku, lalu kita belok kanan masuk ke jalur ini untuk menuju ke apa ya namanya jalur holding, jalur perkebunan sebenarnya yang akan kita lewati, dan jalurnya itu panjangnya kira-kira sekitar 70 sampai 75 km dan akan memakan waktu sekitar 2,5 jam. Jadi tadi pagi-pagi briefing udah dibicarakan bahwa mobil-mobil seperti ini kalau ditaruh di belakang kasihan karena kita nggak ada AC, kanvas, jadi kita akan repositioning nanti begitu sampai di sana untuk mobil-mobil kanvas dan kanvas AC yang buka jendela akan berada di depan supaya debunya nggak terlalu banyak gitu. Dan, sekarang ini kita menikmati aja deh perjalanannya, melewati kebun sawit, gravel roads, santai aja ya. One of the most significant moments in our journey. We are currently passing by Jembayan River, this very same river that overflowed during the Camel Trophy back in 1985, causing massive flooding in the nearby areas. The memories of the event are still vivid, as the entire convoy have to be airlifted by airfast choppers to a safe zone. As passionate Camel Trophy enthusiasts, being here and witnessing the river that caused such chaos holds special importance to us. It is a powerful reminder of the challenges and adventures that the participants face during that historic event. Oke, lanjut, mereka sudah diberhentikan. Coming through the forest, we had some mechanical problems. They were, at the end we found out they were big problems. We had to replace 2 gearboxes, one fuel system had to be completely drained and new filters changed. It was a massive job. We stayed overnight in the Warong. I slept behind the door in the Warong in a corner. That the restaurant had shut. They left the doors open for us, which was very nice of them. And it was the next day. It was a 2-day repair. The owners were very good. They gave us fish, nasi goreng. It wasn't on the menu, but they made it for us. Coffee, so much coffee. It was really, really good. They were just beautiful people. They love to help. And that's what I love about these people in Indonesia. They were just caring people, just lovely.